Ya mungkin kurang lebih karena biar ganti baju aja lah. Karena gue orangnya tipikal bosenan banget ya sama warna. Jadi suka apa nih besok apa bulan depan apa nih kayak gitu. Halo pemirsa, jadi baik lagi sama gue Evan Marvino. Jadi di sela-sela break syuting kali ini kebetulan gue tuh lagi reparasi mobil. Jadi sebenarnya callingan gue tuh jam 6 sore, tapi gue datang lebih awal karena gue ada janjian dari mekanik gue dari Bandung buat pasang lampu. Nih, gue liatin sama kalian. Jadi ini tuh gue mau custom lampu proyektor. Tuh udah full custom depan belakang, ini tinggal pemasangan doang. Belakang sih udah jadi. Ini jauh-jauh dari Bandung. Mungkin bentar lagi kelar sih. Lu kenapa lu ganti lampu sendiri, Tom? Karena apa ya? Nyesuaiin sama konsep dan body kit yang emang gua bikin ini udah gahar banget, udah sangar banget. Jadi sebelumnya kan lampunya masih bawaan dari mobilnya, masih standar. Makanya gue coba percayain sama mekanik buat modifin gimana biar sangar nih tetap lampunya gitu. Oke. Pan baru sedikit, Pan. Katanya lu mau ganti warna mobil atau bagaimana nih, Pan? Iya, jadi karena kan emang di sinetron Putri Nuk Pangeran ini kan mobil gue pribadi kan dipakai nih buat syuting. Tapi di adegannya itu ini mobil dibawa pergi sama Om Alex, terus adegannya itu jadi kayak terguling-guling gitu, hancur. Nah, ceritanya masuk bengkel. Karena berhubung gue emang pengen masuk lagi nih mobil, pengen gue expose lagi, jadi harus diganti warna. Apalagi ceritanya kan udah 2 tahun kemudian nih. Ya mungkin nanti gue bakal wrapping yang body semuanya sih ganti warna. Kalau nggak ungu, hijau sih. Kenapa lu milih ungu atau hijau sendiri? Karena pertama gue suka warna ungu. Berhubung juga mobil sebelumnya gue wrapping pakai warna ungu. Ya mungkin kurang lebih karena biar ganti baju aja lah. Karena gue orangnya tipikal bosenan banget ya sama warna. Jadi suka apa nih besok apa bulan depan apa nih kayak gitu. Dapat persetujuan dari istri sendiri, dari kami? Bagaimana? Intinya kalau Tami sih asal jangan terlalu boros ya. Coba kalau wrapping kan nggak terlalu nguras banget, masih aman lah kalau wrapping tuh. Kapan rencana lu ganti bajunya mobil sendiri? Mungkin kalau ganti baju minggu depan kali ya. Minggu depan karena ini juga masih baru diganti lampunya, gue masih harus ngurus fendernya nanti, belum peleknya segala macam, masih banyak yang harus diubah warnanya. Kalau seandainya warna ungu nanti nggak diketahui sama teman-teman Pupa sendiri. Ini kan ungu kan identik dengan janda. Ungunya itu sebenarnya ungu bukan ungu-ungu yang ungu banget, tapi lebih ke apa ya, agak kebiru-biruan. Jadi nggak yang ungu ngejreng gitu, enggak. Dan di kolaborasiin sama warna pelek yang nanti bakal lebih apa sangar gitu. Oke, Pan, baru sedikit, Pan. Lu kan ini kan tentang istri nih. Katanya istri lu tidak suka kalau seorang Evan Marvino pulang nggak malam. Malam kenapa? Gimana ya, sebenarnya bukan nggak suka atau suka ya, tapi lebih ke dia tuh orangnya belum terbiasa ditinggal sendiri. Karena kan awalnya gue sering bawa ke lokasi, terus tiba-tiba selama ini dia nemenin gue pulangnya juga nggak terlalu malam, terus tiba-tiba harus gue pulang malam banget jam 1 jam 2 tuh pasti dia kayak kesepian di rumah, terus bingung apa aja yang mau dikerjain, semuanya udah dikerjain, tinggal nunggu suaminya doang dan takut gitu aja sih, lebih ke khawatir aja. Nah, jadi kami memang sendiri di rumah kah atau ada temannya di rumah? Akhirnya dia pikirnya takut sendiri. Bagaimana? Sebenarnya sendiri, dia tuh di rumah sendiri. Karena setiap gua ajakin datang ke lokasi pun dia agak sebenarnya mau-mau aja, cuma guanya yang kasihan karena kan nunggu orang syuting tuh capek. Terus juga harus nungguin yang kadang set kita harus di jalanan, kadang set kita juga harus di tempat-tempat yang panas, gerak. Itu yang gue bikin kasihan, makanya lebih baik di rumah ngurusin rumah. Jadi suaminya datang tuh udah ada masakan, udah ada apa segala macem gitu. Oke, di channel YouTube lu sendiri mengatakan bahwasanya kan lu menikah dengan Tami tanpa ada almarhum mamanya sendiri. Seperti apa sih suratan Tami sendiri? Kalau itu kan game yang gue bikin tuh sebenarnya gue nggak denger ya dia ungkapan sendiri. Saat gue reaction tentang video yang gue bikin itu, gue juga kaget sih, maksudnya Tami bisa beranggapan seperti itu. Maksudnya gue juga se-aware-nya
se-aware gitu loh dia sama almarhum nyokap gue, padahal belum pernah ketemu, belum pernah lihat. Tapi dia tuh bilang kayak makasih banget udah ngedidik anaknya sampai sekarang, udah ngasih bekal ilmu agama segala macem yang akhirnya dipakai buat di pernikahan gue sama dia, katanya dia gitu. Seneng sih. Tapi ada nggak sih ungkapan isi hati lu sendiri untuk Tami seperti apa, atau sebalik dari Tami ke lu gimana? Ungkapan hati lu ke Tami, Tami ke lu sendiri waktu di channel YouTube sendiri? Apa langsung aja nih gue nih ngomong buat Tami? Iya boleh. Intinya kalau dari gue pribadi sih mau ngasih pesan buat istri gue itu makasih banget udah selalu jadi istri yang sabar. Bahkan sebelum gue nikah sama dia udah jadi sosok yang sabar banget nungguin gue, terus jadi sosok yang emang percaya, dan juga selalu nungguin imamnya ini buat ngejemput dia di sana, dan akhirnya doanya dia terkabul gitu. Kalau gue tuh bisa ngebuktiin bisa jemput dia ke sana dan nikahin dia gitu. Dan buat Tami semoga kedepannya masih bisa percayalah sama aku gitu, kerja di sini seperti apa, karena udah tahu bidangnya aku seperti ini gitu sih kurang lebih. Semoga keluarga kecil aku juga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, ini kan masih anget-angetnya pernikahan sendiri. Biasanya karena masih jiwa muda sendiri nih, pasti ada hal-hal yang tidak sinkron. Nah, ada nggak sih beberapa hal mungkinan baik dari lu, Tami sendiri yang mungkinan saya nggak suka nih seperti ini, atau bagaimana? Atau mungkin tipikal orang yang lu belak-belakan nih, Tami kamu harus begini seperti ini, atau Tami sebaliknya seperti apa? Oh, ada sih banyak. Kalau kayak itu kan karena gue sendiri kan sama dia kan emang nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah ngejalin hubungan. Pas nikah baru kita pacaran gitu kan. Jadi banyak penyesuaian diri yang harus disesuaikan. Oh, pas nikah tuh ternyata kaget, oh ternyata Tami tuh nggak sukanya begini. Oh ternyata Evan tuh begini ya pas udah nikah. Masih banyak banget. Cuma yang paling sering itu karena satu sih, Tami itu orangnya pemalu. Jadi dia tuh apapun yang dia lakuin tuh kadang masih bingung, kira-kira cocok nggak ya pakai baju ini, kira-kira kalau gue begini dia suka nggak ya, masih kayak gitu. Kadang misalkan pemilihan baju aja contoh kecilnya, yang menurut gue bagus, cantik buat gue, ya kamu bagus nih, cantik pakai gamis ini. Tapi dia masih malu. Dan ada satu hal yang nggak pernah gue buka nih, dia itu bahkan sampai sekarang, setiap gue bangun tidur, misalkan gue bangun tidur, gue ngeliat dia lagi tidur, tiba-tiba dia melek, dia tuh selalu nutupin mukanya, dia masih malu sampai sekarang. Masih nggak nyangka, maksudnya masih di tahap nggak nyangka kok bisa ya akhirnya gue nikah sama dia. Itu kata Tami begitu. Pokoknya setiap gue liatin cuma 5 detik aja, berapa detik udah pasti dia kabur, tutup muka, apa sih muka gue dialingin kayak gitu-gitu. Mungkin tapi itu yang bikin gue suka. Jadi mau jadi momen yang pengenalan sangat sedikit gimana ya, momen lu yang membuat pengenalin dia itu jadi ada serp gitu. Betul, karena kan selama ini yang gue temuin cewek-cewek di luar sana kan maksudnya yang ya udah dia suka gue suka, ya sama-sama nunjukin apa dirinya kayak gimana, terbuka ya udah gitu. Tapi kalau Tami ini sesuatu yang gue tuh masih nebak-nebak, ini tuh orang sebenarnya mau gimana sih, terus dia tuh pengennya gimana sih, terus dia tuh karena apa sih malunya, terus karena apa, gue tuh masih nebak-nebak. Jadi tantangan sendiri buat gue gitu. Tapi ada nggak sih komplain tentang pekerjaan lu sendiri selain dari lu pulang malam, apalagi dengan lu bergelut di dunia entertainment yang dilengin sama artis-artis cantik lah gitu. Nah, tapi ada ketakutan tersebut nggak sih, atau bagaimana? Atau dia lebih percaya 100% ke lu, atau bagaimana? Dari kemarin sih mungkin ada sifat yang maksudnya dia takut ngelihat peran gue di sinetron ini, apalagi gue couple kan di sini sama Hari ini. Dia takut menganggap gue tuh berlebihan gitu adegannya kah, atau mungkin di balik layarnya seperti apa. Cuma gue selalu nekenin sama dia, ya awalnya emang gue dari awal juga udah kenalin Tami ke Hari ini ke Tami gitu. Mereka udah deket banget lah berdua. Cuma ya pasti namanya cewek kan nggak bisa diumpetin ya, mukanya kalau dia lagi bete, lagi cemburu. Itu doang sih paling gue ngasih pengertian aja ke dia, kalau sebelum nikah sama aku juga kamu kenal aku kan lewat sinetron, lewat di TV gitu. Jadi saat kamu nikah sama aku lihat adegan kayak gitu, harusnya kamu juga tahu, ngertiin lah gitu. Kasih pengertian aja. Tapi ini seperti apa sih kalau seandainya dari ini kan masih baru nikah, masih bagus-bagusnya, masih gula-gulanya lah ya. Tapi lo nanti akan lebih seperti apa ke Tamiya sendiri dalam segala hal, atau lo akan apapun yang lu lakukan Tami harus tahu, atau sebaliknya begitu juga apapun Tami lakukan dia lu harus tahu? Oh iya,
Iya, kalau itu mah pasti dong. Maksudnya kunci hubungan kan harus saling terbuka, harus saling percaya satu sama lain. Ya intinya sih gue nggak ada nuntut banyak sih sama pasangan gue, apalagi istri gue yang sekarang ini. Gue pengennya sih tetap tahu tugasnya dia sebagai istri apa, gue tugas gue sebagai suami apa, terus juga tetap ya jadi dirinya sendiri aja, nyamannya dia, nggak perlu gue, oh ya lu kamu harus gini ya karena kamu udah nikah kamu gini, nggak perlu, jadi dirinya sendiri aja. Kalau menurut seorang Eva sendiri, apa sih nikmatnya pacaran setelah menikah? Yang pertama halal ya, nomor satu. Udah halal tuh udah kita ibaratnya udah nggak ada setan lagi lah buat menuju hal-hal yang negatif. Terus yang kedua juga sumber rezeki itu alhamdulillah berasa banget di keluarga kecil gue tuh ngalirnya. Terus juga yang ketiga ya kita plong aja nggak usah mikirin apa-apa lagi. Jadi kayak mau pergi kemana, mau pulang jam berapa, mau gimana pun nggak ada yang larang karena udah sah, udah halal, kita mau ngapain aja urusan kita berdua gitu. Itu ya. Selebihnya sih kayak temen aja sama Tami tuh, kayak bukan kayak pacar lagi, ya temen aja. Oke, thank you. Kasih. Sama-sama. Di Jawa Timur. Jakarta Timur apa? Berarti deketnya sama Cibubur. Ya, Cibubur. Banyak sih kalau lo mau. Ntar gue liatin di Instagram itu. Syukur-syukur sih lu punya kenalan rapping. Apaan? Rapping. Saving itu apa sih? Terus bagus lagi larinya. Ini dokter mobil nih. Banyak. Apa nanti gua nomor lu berapa? Nanti gua kupon yang stikernya ya. Nanti apa nama gua iya sampai 2 bulan gua gak masuk kerja. Yang masuk kan si Ira tuh. 2 bulan gua gak kerja pokoknya dah. 2 bulan gua gak masuk kerja. Tapi kantor Aman kan. Ya kan gua masuk kan keluar kantor juga dari mereka. apalagi yang